Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ke-6, saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian mengenai pendekatan kognitif sosial dalam setting pendidikan. Konsep teori pembelajaran kognitif adalah berasal dari kata cognition yang mempunyai persamaan dengan knowing, yang berarti mengetahui. Dalam arti luasnya itu perolahan penataan, penggunaan pengetahuan. Menurut Mofibing pada tahun 2005, kognitif mengakui pentingnya faktor individu dalam pembelajaran tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungan sekitarnya. Bagi kognitisme, belajar merupakan interaksi antar individu dan lingkungannya, dan hal ini terjadi terus-menerus sepanjang hayatnya. Yang ketiga itu cognition adalah suatu perawatan dalam benak kita yang merupakan pusat bergerak berbagai kegiatan kita, maupun itu mengenai lingkungan, melihat menganalisis berbagai masalah, mencari informasi, serta menarik kesimpulan. Menurut Nugroho pada tahun 2015 pada bukunya pada halaman 291. Langkah selanjutnya yaitu ciri-ciri dari aliran kognitivis. Yang pertama itu mementingkan apa yang ada di dalam diri manusia, mementingkan keseluruhan dari pada bagian-bagiannya. Yang ketiga, mementingkan peran kognitif. Yang keempat, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang kelima, mementingkan bentuk struktur kognitif. Teori perkembangan kognitif dikembangkan oleh Jean Piaget dalam hal memperoleh bahasa ibu atau B1. Piaget mengatakan yang pertama itu, anak itu di samping meniru juga aktivitas dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Yang kedua, kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Yang ketiga itu, kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi itu bersifat genetik, dibawa sejak lahir, sedangkan struktur kognitif itu bisa berupa sesuai dengan kemampuan dan upaya individu. Melangkah ke selanjutnya yaitu implementasi teori perkembangan kognitif Piaget dalam pembelajaran. Bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Anak-anak akan belajar lebih baik apabila dapat menghadapi lingkungan yang baik. Ya, menurut Piaget juga, belajar akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, artinya proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dan perkembangan sistem syaraf. Piaget membagi proses belajar dalam 3 tahapan. Yang pertama itu asimilasi, yang kedua akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi itu proses mengintegrasi informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Itu contohnya dapat kita lihat. Sedangkan yang kedua itu akomodasi, proses penyelesaian antara struktur kognitif ke dalam stimulasi yang baru, menerapkan proses perkalian dalam situasi yang lebih spesifik. Serta yang ketiga itu ekuilibrasi, proses penyelesaian dengan berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Jadi itu ekuilibrasi itu gabungan antara asimilasi dengan akomodasi. Ya, selanjutnya kita melangkah ke teori perkembangan kognitif menurut Jerome Bruner. Kan sebelumnya kita dari Piaget. Sekarang kita melangkah ke tokoh selanjutnya, Jerome Bruner. Menurut Jerome
Brunner melihat perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kebudayaan. Poin yang kedua itu perkembangan kognitif seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kebudayaan, terutama bahasa yang biasanya digunakan, sehingga perkembangan bahasa memberikan pengaruh besar dalam perkembangan kognitif. Untuk mengajarkan sesuatu yang tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang terpenting, bahan pembelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan kepada anak itu. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seorang anak dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangan anak itu tersendiri. Penerapan teori Brunner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiralnya, di mana materi pembelajaran yang sama dapat diberikan melalui dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Artinya, menuntut adanya pengulangan dari SD hingga perguruan tinggi. Implikasi teori Brunner dalam proses pembelajaran adalah menghadapkan anak pada suatu situasi yang membingungkan atau suatu permasalahan. Anak akan berusaha membandingkan realita di luar dirinya dengan model mental yang telah dimilikinya. Dan dengan pengalaman anak akan mencoba menyelesaikan atau mengorganisasikan kembali struktur-struktur ide yang dalam rangka untuk mencapai keseimbangan di dalam benaknya atau dalam otaknya. Menurut Brunner ada 3 tahapan dalam perkembangan kognitif. Yang pertama, enaktif. Usaha kegiatan untuk mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi pengalaman terhadap suatu realita. Yang kedua itu ikonik, siswa melihat dunia dengan melalui gambar-gambaran atau visualisasi verbal. Yang ketiga, simbolik, siswa mempunyai gagasan-gagasan abstrak yang banyak dipengaruhi oleh bahasa dan logika dan penggunaan simbol-simbol. Selanjutnya, tokoh yang ketiga itu Ausubel, yang terkait pembelajaran kognitif, teori perkembangan kognitif. Menurut Ausubel, proses belajar terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, atau belajar menjadi makna, meaningful learning. Proses belajar terjadi melalui tahapan-tahapan. Yang pertama itu memperhatikan stimulus yang diberikan. Yang kedua, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Yang ketiga itu meaningful learning, adalah suatu proses yang dikaitkannya. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pembelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Effect organizer adalah konsep atau informasi umum yang memadai seluruh isi pembelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Effect organizer memiliki 3 manfaat utama, yaitu menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, dapat membantu siswa memahami belajar dengan mudah. Tokoh keempat yaitu Robert and McNeil. Menurutnya, perkembangan kognitif adalah belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Teori ini belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Nah, kesimpulannya itu, dalam perkembangan setidaknya ada 3 teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitifisme, yaitu teori perkembangan Piaget, teori kognitif Brunner, dan teori perkembangan Ausubel. Proses belajar terjadi melalui tahapan-tahapan.
Nah, tahapan yang pertama itu asimilasi, penyesuaian, peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. Yang kedua, akomodasi, menyesuaikan mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. Yang ketiga, ekolaborasi, proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur materi pembelajaran bukan ditentukan oleh umur siswa. Proses belajar terjadi melalui tahapan eknoktif, dan simbolis. Dari ketiga macam teori tadi yang sudah saya jelaskan mempunyai implikasi yang berbeda, namun secara umum teori kognitifme lebih mengarah pada bagaimana memahami struktur kognitif siswa dan tidak mudah. Dengan memahami struktur kognitif siswa, maka dengan tepat pembelajaran bahasa disesuaikan sejauh mana kemampuan siswa itu dapat berkembang. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan 6 kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanya di link. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.